Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat berjumpa kembali teman-teman. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Siang hari ini saya ingin berdiskusi dengan teman-teman tentang ketuhanan lagi ya. Jadi saya ingin berdiskusi dengan teman-teman tentang temuan saya beberapa hari terakhir ini, yaitu tentang hadis dari Imam Ali ya, yang beliau berkata, Imam Ali berkata ya, saya mengimani Tuhan sebagaimana saya mengimani matahari ya. Jadi saya beriman kepada Tuhan bukan karena saya melihat Tuhan, tetapi karena melalui dengan Tuhan itu saya melihat semuanya, melihat segala sesuatu ya. Jadi seperti kita tidak bisa melihat matahari ya, karena ketika kita melihat matahari, mata kita akan sakit ya. Tapi matahari itu ada karena kita bisa melihat alam ini ya, dengan adanya sinar matahari itu ya. Nah, di sini kita seperti ibaratnya Tuhan dengan ciptaan-ciptaannya ya. Adanya ciptaan-ciptaan itu membuktikan adanya Tuhan, dan alat untuk kita melihat ciptaan-ciptaannya itu yaitu dengan pikiran kita ya, dengan ya pertama dengan indera kita, kemudian juga dengan ingatan kita, dan kemudian juga dengan pikiran kita. Dengan ketiga hal itu kita bisa mengetahui hakikat dari segala sesuatu ya, ciptaan-ciptaan itu, bahwa hakikat dari ciptaan-ciptaan ini adalah Tuhan. Masih ibaratnya seperti itu ya. Nah, juga ini pertama, itu ada lagi yang kedua, yaitu tentang apabila kita maknai melihat itu secara lebih harfiah lagi, yaitu tidak dengan pikiran ya. Itu mungkin masih sedikit agak bisa mengena juga ya tentang hadis Imam Ali itu, yaitu terkait dengan cahaya gitu ya. Melihat ini kan berarti kan cahaya ya gitu ya. Cahaya berarti sebagaimana cahaya juga hampir mirip dengan dengan daya untuk melihat ya. Kita jarang mengupas tentang daya untuk melihat. Kita selalu berusaha untuk terpaku kepada apa yang kita lihat, bukan daya melihat yang ada dalam diri kita gitu ya. Yang salah satu aspeknya adalah cahaya gitu ya. Nah, cahaya ini di samping dia tidak bisa dilihat ya, cahaya tidak bisa dilihat dengan indera mata ya, tapi kita bisa melihat cahaya di dalam diri kita ya. Ketika Anda berpikir, itu juga sebenarnya Anda mungkin banyak dari kita yang tidak menyadari bahwa ketika kita berpikir itu sebenarnya kita melihat cahaya gitu ya. Itu daya pikir kita itu sebenarnya adalah bentuk lain dari cahaya yang ada dalam diri kita. Kemudian juga ketika kita berpikir itu kita berhasil, kita akan bisa melihat cahaya itu gitu ya gitu. Pasti di antara kita semua pernah lah untuk menghasilkan buah pikiran ya, walaupun yang sederhana. Itu buah pikiran yang sesederhana apapun akan menghasilkan cahaya yang bisa kita lihat gitu ya. Gitu ya. Ya sebenarnya itu yang kedua tadi ya. Kemudian cahaya itu sendiri, cahaya bisa dikatakan sebagai salah satu hal materi yang terkuat ya. Saking kuatnya kita bisa pandang dia sebagai semi materi ya, karena kaitannya dengan Tuhan itu ya. Nah, kita bisa melihat bahwa cahaya itu di hadapan segala sesuatu, di hadapan benda-benda itu adalah dia hal yang terkuat. Tidak ada yang bisa menafikan cahaya gitu ya. Tidak ada yang bisa menepis cahaya, dan tidak ada yang bisa mengeliminasi cahaya gitu ya, benda apapun itu ya. Tetapi apabila kita melihat cahaya itu pada dirinya sendiri ya, kita pernah di dalam pelajaran sekolah dulu pernah diketahui bagaimana bentuk cahaya itu ya. Cahaya adalah sebuah gelombang ya, gelombang yang bentuknya seperti kita melihat gelombang air itu ya. Dengan apabila kita memperhatikan itu dan kita renungkan, cahaya itu adalah struktur gelombang cahaya itu ya, struktur yang lemah sebenarnya ya. Kita melihat gerakannya itu ya, bentuknya itu ya, itu sebenarnya struktur yang lemah. Tetapi di
di hadapan segala sesuatu dia tuh paling kuat ya. Jadi dari sesuatu yang terlihat paling lemah itu ternyata dia itu paling kuat gitu ya. Kita melihat cahaya itu sebagai yang terlemah ya. Apabila kita melihat cahaya itu pada dirinya sendiri, itu sama dengan cahaya di hadapan Tuhan sebenarnya. Jadi cahaya itu di hadapan Tuhan itu dia tuh sangat lemah ya. Sangat lemah. Oleh karenanya keberadaan dia itu ditentukan oleh kehendak Tuhan gitu ya. Jadi cahaya itu bisa eksis karena ya Tuhan menghendakinya ada, atau bisa dikatakan adanya cahaya itu menunjukkan adanya Tuhan gitu ya. Karena sesuatu yang lemah itu bisa eksis gitu ya. Padahal cahaya bagi dirinya sendiri itu akan hancur ya apabila tidak Tuhan, karena saking lemahnya cahaya itu, strukturnya itu tadi. Itu seharusnya dia tidak bisa mempertahankan dirinya sendiri gitu ya. Jadi adanya cahaya itu menunjukkan adanya Tuhan gitu ya. Jadi hadis dari Imam Ali itu juga bisa dimaknai dua, yaitu jadi dengan cahaya ini yang kedua ini ya, dengan bahwa untuk melihat kan kita membutuhkan cahaya gitu ya. Dan cahaya itu adanya cahaya itu sebenarnya menunjukkan adanya Tuhan gitu ya. Karena dia tidak bisa menjaga dirinya sendiri untuk tetap eksis ya. Tetapi dia eksis, tidak hanya eksis, dia adalah struktur terkuat dari sisi materinya ya, gitu ya. Nah seperti itu teman-teman gitu ya. Ya kurang lebih seperti itu bahasan kali ini ya. Mungkin yang tentang bahasan tentang cahaya yang kedua akan kita sampaikan tentang cahaya yang dalam bentuk yang lebih kompleks seperti manusia ya, makhluk hidup. Apabila kita berkata gerak itu berarti kita bicara makhluk hidup itu kita berbicara gerak, dan ketika kita berbicara gerak itu kita berbicara tentang cahaya gitu ya. Dan manusia suci ya, yaitu Nabi Muhammad SAW, Sayyidah Fatimah Az-Zahra dan Ahlul Bait serta itrah mereka, itulah yang cahaya yang bisa dilihat oleh mata indera kita. Jadi cahaya yang bisa dilihat di luar diri kita. Seperti kita ketahui yang cahaya yang bisa dilihat itu hanya di dalam diri kita, yaitu buah pikiran tadi ya, nurani segala macam itu. Tapi yang di luar ini adalah insan-insan suci ini. Makanya kita membutuhkan manusia suci untuk bisa mengenali Tuhan gitu. Ya, sementara sampai ini dulu bahasan kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.